Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara dalam channel Pastor DHI. Doa dan harapan saya saudara diberkati oleh Tuhan senantiasa. Amin. Sebelum kita lanjut pada pembahasan kali ini, saudara bisa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video di YouTube saudaraku. Amin. Nah, kali ini saya akan menanggapi video daripada Pak Mengapul ya, kakek. Judulnya adalah Awas Pastor-Pastor Penipu. Ya, beberapa hari yang lalu dia mengupload video saudara. Lalu di dalam videonya itu dalam waktu 1 jam 06 menit 50 detik di sana dia mengeluarkan pernyataan seperti ini. Saudara-saudaraku sekalian, hati-hati dengan menggunakan pastor-pastor atau PS. Bisa bermain silat secara moral, secara teologi, susah dipertanggungjawabkan. Nah, menurut saya ini adalah pernyataan-pernyataan yang keliru dari seorang Pak MS, kakek yang tidak mengerti apa itu pastor, ya. Lalu di dalam videonya itu dia menceritakan seseorang, katanya seorang hamba Tuhan karismatik mendapat penglihatan untuk seseorang ini, lalu seseorang ini sudah mengaku jadi pastor, saudara, ya. Itu yang dia ceritakan. Lalu di dalam videonya itu ternyata membahas Pak JT, saya, Pastor Andi, di dalam video yang tentang dia membahas pastor-pastor penipu ini, saudara, ya. Dia mengatakan bahwa kita tidak menunjuk hidung siapapun, tetapi dia membahas 3 orang di sana, ya. Nah, firman Tuhan yang dia pakai adalah Filipi 3 ayat 1b. Kalau saudara lihat apa yang disampaikan di sana saja, di dalam terjemahan baru, Pak Mengapul sudah memberikan judul yang tidak sesuai, ya, dengan yang dia bahas. Judul yang sebenarnya di Filipi pasal 3 ayat 1 adalah kebenaran yang sejati. Nah, si kakek memberikan judul adalah hati-hati pastor-pastor palsu. Sebelum saya masuk dalam pembahasan, saudara, ada beberapa hal yang dia sampaikan di sini yang menarik, tetapi saya akan potong ya menjadi beberapa bagian. Ke depan saya akan bahas ya mungkin beberapa hari ini. Yang saya ingin menyampaikan bahwa Pak Mengapul ini seorang S3 tetapi tidak memahami apa itu pastor. Bahkan ada seorang yang juga namanya Pak Juanda ya, di jam 1 jam 10 menit 13 detik di sana Pak Juanda seolah-olah memberikan pernyataan seperti ini. Katanya pastor-pastor ini, dengan adanya kemunculan pastor-pastor ini, menimbulkan kerusuhan dan kedepannya berbahaya. Nah, ini saya tidak mengerti kerusuhan apa yang ditimbulkan dan berbahaya seperti apa kedepannya. Ya, sempat membahas bahwa gelar pendeta itu adalah untuk orang-orang Buddha, ya. Nah, saya mau sampaikan bahwa pastor itu adalah, dalam bahasa Inggris saudara sendiri itu adalah pendeta. Anda tinggal men-search di Google apa itu pastor. Nah, kenapa orang menggunakan istilah atau gelar pastor? Ya itu terserah orangnya dong, ya. Kalau saya bilang di dalam satu organisasi atau denominasi itu adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, aturan-aturan yang dibuat oleh organisasi tersebut. Ya. Ya sama dengan ketika kita menggunakan channel YouTube atau kanal. Channel kan bahasa Inggris, saluran YouTube, saudara. Nah, inilah yang saya bilang bahwa seorang S3 yang mempermasalahkan pastor ini sangat drop. Kalau menurut saya sangat drop. Lalu kalau dari channelnya dia itu terkesan, saudara, saya tidak melihat memberikan atau menyampaikan kebenaran yang sejati, tetapi terkesan curhat. Kalau saya lihat didasari dengan kebencian,
khususnya pada saat membahas Pak JT. Sorry, ada beberapa yang dibahas, termasuk juga Pak Ratu Eda ya. Jadi ada beberapa orang. Dia membahas Pak JT itu terkesan terlihat ada kebencian. Lalu dia menyampaikan katanya kebenaran yang sejati. Nah, kita masuk di dalam pembahasan yang dia mengutip firman Tuhan di dalam Filipi pasal 3 ayat 1b. Saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidak berat bagiku dan memberikan kepastian kepadamu. Hati-hati terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Dan selanjutnya, nah, di sini dia memberikan awasan, hati-hati kepada anjing-anjing, pekerja-pekerja yang jahat. Lalu seolah-olah anjing-anjing itu, pekerja-pekerja jahat itu adalah seperti yang di judulnya dia. Itu pastor-pastor. Memang tidak menunjuk secara langsung batang hidung, tetapi alur pembicaraan daripada si kakek ini terlihat, saudara. Makanya kalau saya bilang, dia mengatakan bahwa hati-hati dengan pastor-pastor. Pastor itu dalam bahasa Inggris adalah pendeta, saudara. Lalu apakah dengan menggunakan pastor di Indonesia bahwa itu adalah sesuatu yang salah? Ini adalah pandangan keliru. Kita tidak bisa memaksa atau apa yang kita anggap baik untuk orang itu lakukan. Sering saya mengatakan itu. Ini berbicara tentang toleransi. Lalu kalau Anda lihat nama channel Pak Mengapul sendiri, itu adalah ada Kres, PDT, DR, Mengapul Sagala. Apakah saya lalu kemudian mengatakan bahwa kok dia menggunakan Kres, tanda Kres? Kan tidak, itu hak dia, saudara. Ya kan? Hak dia. Dan tanda Kres itu dalam musik, saudara, itu namanya turun atau naik setengah nada. Ya, sorry, nada dinaikkan setengah nada. Kalau turun itu adalah mol. Jadi nada dinaikkan setengah nada, akhirnya jadi kalau di garis itu miring, slash. Apakah channel ini menunjukkan bahwa yang punya channel ini miring-miring, saudara? Nah, jadi ini kan menafsirkan daripada lambang Kres di musik ya. Lalu nggak usah saya permasalahkan dia menggunakan Kres atau apa, ya itu hak dia. Ya sama halnya. Lalu kalau dia memberikan opini yang kurang bagus dari channel tentang seorang pastor-pastor, ini adalah S3 yang drop. Kalau saya bilang drop, saudara ya. Nah, Rasul Paulus memberikan peringatan kepada Timotius yang ada di Filipi, ya, waspada terhadap anjing-anjing. Anjing-anjing adalah label pada orang-orang Yahudi, ya, sangat najis saat itu. Label kepada mereka yang dianggap sebagai orang yang najis pada saat itu. Lalu kemudian, saudara, siapa sebenarnya yang ditunjukkan, yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Ya, yang dimaksudkan Rasul Paulus itu sehingga memperingatkan Timotius adalah ada segolongan, ya, yang menentang kekristenan pada saat itu, yaitu kelompok Yudaisme, agama Yahudi asli yang di dalamnya merangkum tradisi-tradisi dan menolak kekristenan pada saat itu. Itulah yang terjadi sebenarnya. Itu sebabnya Rasul Paulus memperingatkan kepada Timotius waspada terhadap mereka ini. Lalu Rasul Paulus memberikan label seperti anjing-anjing kepada mereka ini. Jadi mereka ini adalah golongan yang menolak kekristenan pada saat itu, saudara. Bukan kepada orang-orang kafir, bukan kepada guru-guru, ya, tetapi kepada agama golongan Yudaisme saat itu. Inilah yang diarahkan oleh Rasul Paulus sebenarnya. Nah, lalu kalau misalnya Pak Mengapul menunjuk pastor-pastor adalah sebuah gelar, ini sesuatu yang salah. Karena pastor-pastor itu pun sebenarnya salah kaprah. Karena ini bukan ditujukan kepada orang-orang Kristen. Pastor-pastor itu adalah pendeta sendiri, saudara. Gelar sebagai seorang pendeta.
Bahkan dia juga sempat mengungkit tentang saya di dalam videonya itu. Nah, jadi saya meluruskan kepada Anda semua, siapapun yang melihat video ini, inilah hasil daripada S3 yang asal nabrak sana-sini. Saya tidak tahu apakah karena ada dasar yang memang sudah tidak suka dengan golongan tertentu dari seorang kakek ini, sehingga apapun mencoba disampaikan. Lalu yang saya herannya, kasihan juga itu, apakah dia lagi mengajarkan sekarang saat itu, atau saya nggak tahu kenapa. Dan jadi orang-orang itu jadi kasihan juga mendengarkan curhatan seorang kakek yang sebenarnya kalau dibilang mengajar kebenaran, tetapi curhat dengan penuh kebencian. Nah, inilah yang saya mau sampaikan dan tanggapi apa yang disampaikan oleh si kakek, saudara. Jadi Rasul Paulus itu sebenarnya mengarah kepada yang dimaksudkan adalah orang-orang golongan Yudaisme pada saat itu. Bukan kepada orang-orang kafir, bukan kepada guru-guru saat itu, bukan. Tetapi suatu golongan yang menentang kekristenan. Nah, inilah yang mereka tidak paham. Nah, kemudian di video ini banyak sekali hal yang saya akan tanggapi, termasuk di dalam menit ke 1 jam 06 detik, menit 00 detik, dia menghasut orang untuk melaporkan Pak JT. Nah, inilah yang saya mau sampaikan, bahwa kalau mereka berkoar-koar, memprotes-protes, bahkan mempermasalahkan, menuntut Pastor Andi tidak ada kasih dengan melaporkan yang memang terkena kasus, ya, maka kita lihat di video ini, dia pun menghasut orang untuk melaporkan. Tetapi kita lihat di sini kan, sifat asli yang sebenarnya berbicara tentang kebenaran, tetapi dia pun menghasut orang. Silahkan laporkan, saudara. Ya, kalau dia bilang, lalu mengatakan kalau saya kan sibuk. Nah, di sini terlihat siapa sebenarnya si kakek ini. Nah, jadi satu kata buat saudara semua, saya harap si kakek lihat video ini. Dua kata lah. Kita maklumi saja orang tua. Apa? Kita maklumi saja orang tua, ya. Sebelum saya akhiri, saudara, satu saat ketika murid saya bertanya dia menceritakan satu kejadian kepada saya. Dia bilang gini, "Kak, itu neneknya, itu kalau lewat di depan cermin, tiba-tiba dia kaget. Lalu dia bertanya, lah, itu siapa itu di dalam?" Ya kan? Jadi orang pada ketahui semua. Dia sudah tidak mengenali dirinya pada saat lewat di cermin, saudara. Kenapa? Karena faktor umur. Dan bisa jadi inilah yang terjadi dengan si kakek MS ini, ya. Jadi kita melihat apa yang dilakukan di channel-channelnya dia itu kadang-kadang kalau menurut saya tidak nyambung, ya, saudara. Apa yang barusan saya sampaikan kepada Anda itu benar. Bahkan beberapa pernyataan dia saya akan kupas dalam beberapa hari ke depan, ya, tentang pengetahuan tentang dia sebagai istilah pastor itu. Saya mau tanya, apakah salah ketika seorang menggunakan istilah PS tulisan? Itu hanya masalah misalnya redaksi. Lalu apakah Anda memaksa harus menggunakan pendeta? Lalu dengan mengatakan bahwa pastor-pastor itu salah, sesat, dan lain-lain. Yang benar adalah pendeta. Kan tidak ada jaminannya. Inilah orang-orang yang tidak mengerti tentang toleransi di dalam kekristenan sendiri. Cenderung memaksa, saudara. Inilah yang kita lihat yang terjadi. Seorang kakek, satu kata, dua kata. Kita maklumi orang tua. Semoga apa yang saya sampaikan, saudara, ini bermanfaat buat saudaraku semua. Share untuk membuka kepada kekristenan yang sebenarnya yang terjadi. Apakah ini memang mereka adalah Kristen sejati? Sejatinya di mana? Lalu mencoba menjelek-jelekan orang? Sebenarnya di dalam Alkitab juga tidak pernah menyuruh untuk membangun STT. Pernah nggak? Nggak pernah kan? Seperti yang dia sampaikan. Loh, kenapa? Adakah di dalam Alkitab terjadi mujizat tiap hari? Itu adalah bagian ekspresi daripada seseorang.
kasihnya kepada Tuhan, kan sama. Bahkan saya akan ulas sedikit. Dia mengatakan begini, saudara ya. Dia mengatakan begini. Katanya pastor-pastor itu menjilat, ya, meminta semacam untuk mendapat keuntungan lah, ya, saudara ya. Menjilat pastor-pastor palsu terhadap pengusaha-pengusaha, itu dia sampaikan. Lalu dia sendiri berseru di dalam channel ini dengan mengatakan begini, titipkanlah uangmu kepada saya, jangan ragu, ya, karena dia mau membangun kerajaan Tuhan lewat STT. Dia minta loh uang dari dalam situ, dari channelnya. Lalu mencela pastor-pastor katanya. Nah, inilah terlihat jelas itu di dalam saya nggak tulis menitnya ya saudara ya, tetapi ada di dalam videonya. Terlihat jelas mencela orang lain ketika sukses, lalu dia berteriak-teriak dari channelnya meminta titipkan uang kepada dia untuk membangun apa? STT Trinity. Adakah di dalam Alkitab mengatakan bahwa bangunlah STT Trinity? Itu pertanyaan saya. Ini saja yang saya sampaikan saudara. Semoga bermanfaat buat saudara semua. Silahkan share, sehingga kita bisa mendapatkan pembanding. Karena kalau tidak ada pembanding, orang hanya ngikut aja. Saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Mangapur. Saya menanggapi semua secara luas. Saya menyampaikan. Tuhan memberkati semua. Amin.